Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pada tutorial kali ini kita akan bahas terkait bagaimana membuat soal ujian atau tes. Nah, sekali lagi, langkah pertama tentu masuk kelas sebagai guru yang kita ajar. Selanjutnya, di tab More atau lanjutannya ada question bank atau bank soal. Kalau interface Anda berbahasa Indonesia, More, question bank, di sini ada bank soal. Saya coba alihkan ke bahasa Indonesia supaya sesuai dengan interface Anda semua. Nah ini, jadi More tadi berubah menjadi selengkapnya. Kemudian ada bank soal. Jadi langkah pertama adalah membuat soal, ujian atau tes yang dimasukkan ke dalam bank soal. Nah nanti baru kita siapkan rumahnya. Nah, sekarang baru menyiapkan sisi soalnya. Klik bank soal. Nah setelah diklik, Anda bisa langsung membuat soal. Di sini buat soal baru. Tetapi karena kita belum memiliki kategori soal di pengajaran kimia kelas 11, maka di tab drop down soal-soal ini saya klik pilih kategori, ya, pilih kategori. Klik kategori, baru tambahkan kategori. Nah, setelah ditambahkan kategori, saya coba buat kategorinya. Ini kategori induknya di kimia 11. Subkategorinya tadi ada menu di sini apa namanya? Struktur dan sifat senyawa, ya. Jadi mungkin saya sebut saja di sini sifat senyawa. Jadi kategori ini berfungsi untuk menampung soal-soal yang sejenis atau soal-soal dengan topik yang sama, yakni sifat senyawa, gitu ya. Oke, saya tambah kategori. Kemudian saya tambah lagi kategori berikutnya yang berkaitan dengan asam basa, ya. Kategori berikutnya yang berkaitan dengan asam basa. Jadi soal-soal terkait asam basa nanti akan dikelompokkan di kategori ini. Nah, sementara sebagai contoh dua saja kategorinya, saya kembali ke soal, ya, soal. Nah, kemudian di sini saya pilih kategori asam basa. Ya, saya pilih kategori asam basa. Artinya nanti soal ini yang akan saya buat itu akan masuk ke dalam kategori asam basa. Saya klik buat soal baru. Nah, pada kesempatan tutorial kali ini saya akan mencontohkan 3 jenis tipe soal saja. Ini banyak sekali sebenarnya model-modelnya. Kita bagi ke dalam beberapa part untuk penjelasannya, ya. Yang pertama saya akan buat pilihan ganda, ya, pilihan ganda. Nah, untuk membuat pilihan ganda dengan jawaban tunggal, kemudian pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu pilihan, atau pilihan ganda kompleks kita mengenalnya, itu pilihannya sama, yakni pilihan ganda. Saya tambahkan satu buah soal pilihan ganda. Oke, masuknya di asam basa. Nama soal, ya. Nah, nama soal di sini karena sudah masuk kategori, nama soal ini bisa masuk ke tingkat kesukaran soal atau pengelompokan lainnya, ya.
atau levelnya ya. Nah, di sini sementara saya beri ceritanya ini adalah sama dengan kategori ya. Asam basa L2. Jadi asam basa L2 artinya level berpikirnya ini sudah level 2. Ya. Kalau L1 kan pengetahuan, pemahaman, pengetahuan, L2 ini penerapan ya. Kalau L3 analisis ke atas. Jadi L2 ini taksonomi belumnya C3 ceritanya. Jadi asam basa L2. Jadi soal ini nanti terkait asam basa dengan dimensi taksonomi belum di C3 atau di L2. Kalau kita menggunakan pendekatan Pusch-Menjar ya. Teks soalnya di bagian bawah sini. Copy paste dari Word ya. Jadi Anda copy dari Word, pastekan ke sini ya. Nah, di sini misalnya nih karena pilihan ganda Presiden RI ke-5 adalah misalnya seperti itu. Adalah titik. Soalnya itu. Nah, bagaimana dengan equation editor? Di sini ada equation editor kalau Anda ingin menambahkan yang terkait dengan matematik ya. Ini, jadi bisa Anda tambahkan rumus-rumus dasarnya sebenarnya ada. Tinggal diberi di sini misalnya 1, di sini 2 gitu ya. Masukkan. Ini seperti itu. Atau yang terkait dengan ini, kimia. Rumus-rumus tertentu ya. Sin, kostan, dan seterusnya. Nah, ini format-formatnya. Oke, ini saya batalkan saja. Ini sekedar contoh pilihan ganda. Sekali lagi yang tanda merah wajib ada. Poin bawaannya adalah 1, status soal siap. Umpan baliknya jika ingin diisi silahkan, tapi biasanya kalau soal ujian tidak ada umpan balik kecuali soal latihan ya. Kemudian jawaban tunggal. Nah, di sini pembeda. Soal pilihan ganda yang kita buat itu menjadi pilihan ganda tunggal atau pilihan ganda jamak yang kompleks ya. Nah, ini hanya satu jawaban, diizinkan memilih lebih dari satu jawaban. Nah, kalau yang ini pilihannya berarti ini pilihan ganda kompleks yang jawabannya boleh lebih dari satu. Kalau yang ini jawaban tunggal. Acak pilihan. Nah, jadi pilihannya nanti ABC-nya itu diacak. Jenis pilihannya kita pilih tanpa nomor. Boleh nanti ABC juga boleh, tapi saya sarankan tanpa nomor saja kalau dia diacak ya pilihannya, supaya nanti abjadnya juga tidak terpengaruh. Kemudian tampilkan instruksi standar, tidak. Nah, jawabannya di sini kita masukkan jawabannya. Soekarno. Jawabannya ini juga boleh nanti berupa gambar. Ini ada gambar misalnya, sisipkan gambar atau copy dari Word bisa gitu ya. Jadi kalau ada di Word Anda punya misalnya saya buat ini di Word. Ada Microsoft. Ternyata belum ada Office-nya ya. Oke. Nah, ini boleh copy paste. Intinya itu boleh copy paste. Nah, anggaplah jawaban ini yang benar. Maka kita beri nilai dia 100. Jawaban yang lain misalnya salah. Jadi jawabannya adalah A ceritanya. Nah, ini Habibie misalnya. Karena bukan jawaban benar, tidak kita beri skor. Ya. Kemudian pilihan ketiga Gus Dur misalnya. Pilihan keempat Soeharto. Pilihan kelima SBY.
Nah, jawabannya tadi adalah A. Nah, ini banyak percobaan. Berapa kali? Ini kalau dia menggunakan penalti ya. Nah, ini. Oke. Saya simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Nama soal asam basa L2. Kita tunggu. Tentu Anda bertanya-tanya, ada nggak cara yang praktis? Biasanya itu yang ditanyakan ya nanti di part terakhir ya, terkait dengan bagaimana cara impor gitu ya. Nah, sekarang kita coba manual saja ya, perlahan sambil memahami bagian-bagiannya. Kemudian soalnya kita akan lihat pratinjau. Nah, nanti bentuk soalnya semacam ini. Presiden RI kelima adalah, jawabannya tadi adalah apa tadi? Soekarno kalau nggak salah, yang urutan pertama ya, urutan pertama ini. Nah, jadi ini diacak. Walaupun tadi kita pertama Soekarno di A, nah ini acakannya seperti itu. Nah, ini sudah untuk pilihan pertama ya. Jadi ini kalau saya pilih Soeharto dia berpindah, tidak bisa milih lebih dari satu. Nah tapi soal ini bisa kita ubah menjadi pilihan ganda kompleks. Caranya, ini saya tutup dulu. Jadi kita jadikan dia pilihan ganda kompleks dengan cara apa? Dengan cara, nah ini hanya satu jawabannya diganti. Diizinkan memilih lebih dari satu. Nah, konsekuensinya kalau lebih dari satu, boleh satu, boleh dua. Kalau dua bagaimana perhitungannya? Artinya jawabannya misalnya Soekarno dan Habibie. Maka di Habibie ini kita beri nilai 50%. Soekarno kita beri nilai juga 50%. Artinya jawabannya ada dua. Ya, jawabannya ada dua. Nah, ini banyaknya percobaan seperti tadi, penaltinya untuk percobaan yang salah 33%. Misalnya berapa kali mencoba? Nah, di sini apa? Pilihannya. Oke. Kita pratinjau. Nah, ini belum berubah nih. Belum disimpan. Nah, belum disimpan, belum berubah. Saya simpan dulu perubahan, simpan perubahan. Simpan perubahan. Nah, ini versinya versi 2. Artinya ini sudah direvisi yang kedua kali soal ini. Oke, saya masuk langsung ke bagian bawah. Saya klik pratinjau. Nah, di sini berubah ya. Berubah sudah pilihan-pilihannya ya, berubah sudah pilihannya. Boleh dua nih. Tadi jawabannya kalau tidak salah Soekarno dan siapa tadi? Nah, artinya ada dua jawaban yang kita pilih. Jadi apa namanya? Ini saya klik isi jawaban benar. Nah, ternyata jawabannya Habibie dan Soekarno nih. Ya. Tetapi ini hanya di pratinjau ya. Ini hanya di pratinjau. Nanti tidak akan seperti itu di siswa, ada pengaturannya ya. Ini sekali lagi tahapan kita adalah baru membuat soal. Sekarang saya tutup pratinjaunya. Jadi kita sekarang sudah belajar membuat soal dengan tipe multiple choice. Baik multiple choice dengan jawaban tunggal maupun jawaban yang lebih dari satu. Termasuk pengkategoriannya. Nah, sekarang di asam basa kita sudah punya satu koleksi. Jadi buka kurung satu ini artinya di dalam kategori asam basa itu sudah ada satu soal. Nah, ini soalnya. Kalau soal ini mau diedit lagi ke depan tinggal pilih edit soal.
Ya, edit soal. Nah, soal yang ada ini kalau mau dirubah sedikit, boleh kita duplikasi. Nah, ini tadi kan multiple jawaban, banyak pilihan, 2 pilihan ya. Nah, ini saya duplikat. Di sini ada salinan. Ya. Nah, salinannya ini saya ubah ya. Salinannya ini saya ubah menjadi nomor kode soal ya. Jadi asam basa L2 101. Nah, misalnya. Kalau yang tadi 100 asumsinya gitu. Yang ini 101. Nah, jenisnya diizinkan memilih lebih dari satu, di sini hanya satu jawaban ya. Soalnya sama tapi dimodifikasi sedikit. Ini berarti tidak ada. Jadi jawaban yang Soekarno adalah yang 100%. Oke, langsung saya simpan perubahan. Nah, jadi saya sudah punya 2 buah soal asam basa. Ya, 2 buah soal asam basa. Nah, semacam ini. 2 buah soal asam basa. Demikian, kita lanjut di part berikutnya.